Presiden Joko Widodo mengaku membahas isu politik saat pertemuan makan siang bersama Menhan sekaligus Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor Minggu kemarin. Pertemuan intens antara Jokowi dengan Prabowo memantik spekulasi apakah dukungan Presiden bukan hanya ke Ganjar Pranowo tapi juga berlabuh ke Prabowo. Sore ini kita akan membahasnya dengan narasumber melalui sambungan virtual. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Selamat sore Bang Habib. Selamat sore Nana, Mas Ade Bimo. Politisi PDI Selamat Perjuangan sore Aryo Mas Habibur Bimo. Rahman. Selamat sore Mas Bimo. Sore Nana, Mbak Nana, selamat sore. Dan Direktur Eksekutif Indo Strategik ada Ahmad Khairul Umam. Selamat sore Mas Umam. Selamat sore Mbak Nana, Mas Aryo Bimo, Mas Habib. Selamat sore Mas Ahmad. Saya mau ke Bang Habib dulu. Ini yang menyebut Besti ini Bang Habib ternyata. Oke, Bang Habib, Ketua Umum Anda Pak Prabowo Subianto makan siang dengan Presiden Jokowi. Dalam pertemuan itu Presiden Jokowi belak-belakan mengaku memang membahas isu politik dengan Pak Prabowo. Kabarnya Presiden Jokowi sampai memuji soal elektoral Pak Prabowo yang semakin naik dan Presiden memberikan saran kepada Pak Prabowo. Itu betul nggak? Saya tidak diinformasikan soal detail apa saja yang dibahas oleh Pak Prabowo dan bestinya Pak Jokowi, ya. Tapi yang jelas beliau berdua bertemu dan membahas soal-soal kebangsaan, soal-soal bagaimana bangsa ini bisa lebih maju, ya, dan bisa lebih baik di masa yang akan datang. Kalau kita lihat momen-momen pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan sebagian besar kan memang dalam suasana persahabatan dan juga dalam suasana kerja. Artinya apa? Artinya kalau kami bisa menangkap bahwa Pak Jokowi ya memposisikan Pak Prabowo memang juga orang yang tahu betul dinamika masalah saat ini dan tantangannya ke depan. Ya, apa saja gitu loh. Dinamika saat ini, lalu ke depan bagaimana, kurang lebih seperti itu. Sehingga kalau kami mengatakan ya, menafsirkan Pak Jokowi sangat nyaman ya, apabila di kemudian hari Pak Prabowo menjadi penerus ya, menurut kami itu hal yang masuk akal. Orang kan kalau bekerja ingin dilanjutkan, yang melanjutkan adalah orang yang paham situasi, yang mengerti situasi gitu, seperti apa. Bang Habib, tapi dalam berbagai kesempatan, apakah Pak Prabowo pernah menyampaikan bahwa Presiden banyak memberikan saran terkait dengan pemenangan dan juga bagaimana menaikkan elektoralnya Pak Prabowo di Pilpres? Masa bicara politik nggak mengomentari itu? Kalau bicara soal elektabilitas ya, soal peluang dan lain sebagainya, saya pikir mungkin itu masuk dalam pembahasan juga ya. Karena di momen yang terbuka saja ya, seperti di acara hari ulang tahun Partai Gerindra, jelas-jelas Pak Jokowi menyampaikan ya harapannya agar elektabilitas Partai Gerindra, elektabilitas Pak Prabowo semakin bagus, semakin hari semakin bagus. Selain Pak Jokowi juga menyampaikan di awalannya bahwa totalitas dan full supportnya Partai Gerindra terhadap seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah itu sangat beliau apresiasi. Saya mau ke Mas Bimo. Mas Bimo, Presiden Jokowi membahas politik dengan Pak Prabowo di Istana Bogor. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bang Habib bahwa mereka sangat dekat begitu ya, bahwa Pak Jokowi puas dengan kinerjanya Pak Prabowo dan mungkin melihat bahwa yang bisa melanjutkan adalah Pak Prabowo, melanjutkan program-program Pak Jokowi. Bagaimana kemudian respon PDI Perjuangan melihat intensnya hubungan Prabowo dan Jokowi ini menurut klaimnya Gerindra? Oh ya, saya melihat tentang politik gesture ya. Saya melihat memang bisa multitafsir ya. Tentu tafsir yang seperti apa itu berpulang pada pihak, dalam hal ini adalah Pak Prabowo dan Pak Presiden, karena tafsir ini tentu tendensinya
itu masing-masing. Oke. Pak Jokowi juga punya tendensi, Pak Prabowo juga punya tendensi, kan begitu. Nah, itulah wacana yang juga pada saat kunjungan menghadiri Rakernas dan setelah itu dibarengi dengan makan malam dengan Ganjar Pranowo, Ya. itu setiap politisi juga akan melihat kode-kode yang multitafsir. Jadi untuk PDI Perjuangan, hal yang terkait dengan tafsir-mentafsir ini kembali pada organ politik yang konstitusional, yaitu PDI Perjuangan sendiri. Oke. Kita tetap melaksanakan kebijakan putusan Ketua Umum, yang itu senapas dengan keputusan Kongres PDI yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon Mas Bimo. presiden. Oke. Dan itu jelas dan tegas. Maksud saya, bukan sekedar kode atau politik gesture, atau isyarat politik yang tadi juga disampaikan oleh Mas Habib, perintah atau pengusungan Ganjar itu mengikat pada seluruh stakeholder partai yang harus tunduk dan melaksanakan. Oke. Dan itu adalah organisasi yang juga dalam hal ini ada di dalamnya adalah Pak Joko Widodo. Oke, Mas Bimo, Anda mau mengatakan bahwa cara melihat saya. Mas Bimo, Anda mau mengatakan bahwa sikapnya Pak Jokowi mendukung Ganjar lebih konkret begitu ya, daripada memberikan kode-kode ataupun tadi gestur terhadap Pak Prabowo, begitu Anda ingin mengatakan? Begini, sebagai Pak Jokowi, tapi Nana itu kan bicara soal split antara split personality yang kadang presiden, yang kadang Pak Jokowi kan itu. Saya katakan sebagai Jokowi itu tunduk pada setelah orde partai dan harus melaksanakan. Tapi kita paham betul dalam posisi Pak Jokowi sebagai presiden, yang di sini adalah Pak Prabowo adalah sebagai Menhan dalam satu kerja. Tentunya mungkin Pak Prabowo sudah izin dan minta pada Jokowi untuk maju ke calon presiden. Dan itu adalah satu kesantunan politik yang saya tahu persis Pak Prabowo juga pasti lakukan. Tentunya sikap bijaksana presiden harus juga ditunjukkan. Oke, jadi tapi PDI Perjuangan sebagai nggak masalah Jokowi, ya? Sebagai Jokowi yang merupakan saat ini Kader PDI Perjuangan. dia juga sebagai presiden, kader PDI, saya percaya tetap akan melaksanakan hal yang terkait dengan keputusan partai. Oke. Kayak itu. Oke, saya mau ke Mas Umam dulu, nanti baru saya tanya lebih dalam ke Bang Habib dan juga Mas Bima. Mas Umam, dengan intensnya pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini, apakah memang mengundang implikasi politik? Karena kalau nggak ada implikasinya, nggak mungkin kita bicarakan hari ini di dialog. Ya, implikasi politik pasti semakin besar, Mbak Nana. Karena bagaimanapun juga, ini kan kemudian semakin terasa bagaimana kemudian tarik ulur antar kekuatan untuk mengkapitalisasi entitas seorang Joko Widodo. Ada 3 entitas yang kemudian bisa terkapling-kapling di sini. Pertama, Joko Widodo sebagai presiden yang harus tunduk dan netral dalam konteks menggunakan netralitas kekuasaan negara, maka dia harus netral. Tetapi ada juga Joko Widodo sebagai petugas partai yang kemudian tadi ditafsirkan oleh Mas Arya Bimo, bahwa kemudian harus menjalankan konstitusi partai. Tetapi ada sisi lain juga bahwa dalam konteks dinamika politik yang sangat dinamis, maka kemudian dia disematkan oleh Mas Habibur Rahman sebagai bestie, yang artinya akan memberikan dukungan, loyalitas, dan juga support secara politik kepada Pak Prabowo. Artinya apa? Bahwa manuver dari Pak Jokowi sendiri per hari ini masih memunculkan spekulasi di antara elemen-elemen di dalamnya. Dan ini menegaskan bahwa narasi besar keberlanjutan sebenarnya mengalami split di sana. Dan ini tidak mudah. Sepertinya Pak Jokowi mencoba untuk menjadi deadlock breaker di antara 2 kekuatan yang ada, yaitu pro Pak Ganjar yang dimotori oleh PDIP dan juga pro Pak Prabowo yang dimotori oleh Gerindra. Tetapi pada saat yang sama, proses untuk menjadi deadlock breaker itu tidak mudah. Karena memang masing-masing memiliki agenda kepentingan dan untuk menyatukan itu tidak mudah. Nah, maka titik aman yang bisa dilakukan oleh seorang Joko Widodo adalah bermain 2 kaki. Ending dari permainan 2 kaki ini mau seperti apa tentu tidak mudah. Tetapi pesan yang disampaikan oleh sebagian teman-teman di PDIP rasanya cukup clear.
jika tidak bisa all out membantu Pak Ganjar, maka sebaiknya Pak Jokowi netral daripada kemudian menunjukkan keberpihakan pada salah satu capres di Oke, oke, 2024. baik. Itu message-nya ya. Itu message-nya kalau nggak bisa membantu pemenangannya Mas Ganjar, mendingan netral saja begitu ya. Tapi tampaknya sulit soal bermain dua kaki. Nanti saya akan tanya lebih dalam kepada Mas Bimo dan juga Bang Habib. Tapi kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan melanjutkan kembali dialog kita tentang intensnya hubungan Jokowi dan Prabowo yang ibarat besti, klaim Gerindra. Bagaimana kemudian nasibnya Ganjar Pranowo? Kita akan lanjutkan bersama dengan para narasumber. Ada politisi PD Perjuangan Aryo Bimo, kemudian Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik ada Mas Khairul Humam. Saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, tadi karena Mas Umam sudah menyebut politik dua kaki yang sedang dimainkan oleh Pak Jokowi begitu ya. Apakah kemudian Gerindra melihat masih ada peluang Pak Jokowi ataupun Presiden Jokowi ini memberikan dukungan diam-diam ataupun mungkin secara tertutup ataupun tidak terbuka terhadap Pak Prabowo? Anda melihat peluang itu? Iya. Ya kalau kita melihat ya gesturnya Pak Jokowi itu kan nyaman sekali ketika di event-event, di momen-momen bersama dengan Pak Prabowo, gitu kan. Kemudian dalam konteks kinerja, beliau berdua kan saling melengkapi. Pak Prabowo oleh berbagai lembaga survei selalu disebut sebagai menteri berkinerja terbaik. Kemudian Pak Jokowi sebagai presiden yang punya approval rating sangat-sangat tinggi. Jadi kolaborasi sinergitas kedua tokoh ini sungguh bermanfaat ya. Sehingga wajar menurut kami apabila Pak Jokowi nyaman ya. Bicara soal pemimpin pemberani dan lain sebagainya ke depan itu dengan sosok Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo memenuhi kualifikasi. Ya. Jadi Anda melihat bahwa ada peluang Presiden Jokowi mendukung Pak Prabowo begitu ya, meskipun tidak secara terbuka. Ya, dan itu sah-sah saja ya. Ya, sebetulnya menurut saya sah-sah saja Pak Jokowi memberikan gestur yang mendukung Pak Prabowo. Karena sebagai seorang presiden saat ini beliau juga mempunyai harapan bahwa capaian-capaian beliau terus dilanjutkan. Kita dibatasi oleh azas ya. Azas itu jangan seorang penyelenggara negara membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon kalau sudah ada pasangan calon. Nah, azas itu kan dalam norma undang-undang pemilu ya, dalam norma undang-undang pemilu. Yang dimasalahkan adalah kebijakan. Tapi kalau sebagai personal, jika keberpihakan itu dirumuskan dalam sebuah kebijakan itu yang baru kita ada batas-batasnya. Tapi kalau menunjukkan keberpihakan, menunjukkan kenyamanan ya, itu nggak ada masalah. Pak Jokowi punya hak untuk itu. Oke, saya mau ke Mas Bimo. Mas Bimo, nggak ada masalah menurut Gerindra kalau Pak Jokowi menunjukkan keberpihakannya ataupun dukungannya kepada Prabowo Subianto. Padahal kan di satu sisi Pak Jokowi ini kadernya PDI Perjuangan yang harus tegak lurus terhadap keputusan partai. Bagaimana PDI Perjuangan? Tidak merasa khawatir ini? Nah, ini senangnya ngomong dengan framing ya. Silakan Mas Bimo. Coba Nana, kalau kita baca ya, kemarin dia kan di media jelas disampaikan bahwa kemarin memang Pak Prabowo ingin ketemu dan ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting. Hari Minggu pun saya, jangan dipikir saya tidur loh, kata Jokowi sesuai meninjau smelter kan itu. Nah, Presiden ke-7 RI ini menyebutkan makan siang dengan para Menteri Kabinet Indonesia Maju merupakan hal yang biasa dilakukan di akhir pekan. Jokowi juga mengaku pernah mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo makan siang. Juga Pak Erick Thohir, juga Pak Luhut Banjar Panjaitan. Jadi tidak ada framing tentang dukung-mendukung. Nana, menurut saya betul bahwa political bear Pak Jokowi sekarang ini
mengajak makan para menterinya dan calon capres ini hal yang biasa dilakukan oleh Pak Jokowi. Oke. Bahwa kemudian itu framing tim sukses seperti saya memframing Pak Ganjar dukungan penuh Pak Prabowo, kemudian Pak Habib memframing itu dukungan penuh ke Pak Jokowi, itu hal yang biasa juga. Oke. Jadi menurut saya melihat bahwa pertemuan makan siang dan pertemuan-pertemuan dengan Pak Jokowi sekarang ini lebih pada menempatkan Pak Jokowi itu lebih ngemong supaya suasana ini sejuk, tidak dianggap banjiladan sebagai seorang presiden. Baik, oke. Kalau sebagai seorang kader partai, saya tetap yakin perintah Ketua Umum atau PDI Perjuangan yang sudah mencalonkan Pak Ganjar Pranowo dan itu tentunya mengikat untuk seluruh jajaran kader partai. Oke, Mas Bimo, jadi Anda ingin mengatakan bahwa ini memang framing yang dibentuk oleh tim pemenangannya Pak Prabowo bahwa seolah-olah Pak Jokowi memberikan endorsement-nya melalui berbagai pertemuan tadi. Anda ingin mengatakan begitu ya Mas Bimo ya? Framing Nana juga. Enggak, itu saya cara tanya bertanyamu tadi. Oke. Pertanyaanmu kan sudah mengarahkan bahwa seolah-olah ada satu framing yang diglorifikasi Pak Jokowi sangat mendukung ke Prabowo. Kalau teman-teman Gerindra sah-sah saja pasti akan melihat itu karena tingkat kepuasan publik dengan kinerja kabinet yang di dalamnya ada Pak Prabowo itu 80% Nana. Jadi menurut saya hal yang masih wajar kalau tidak ketemu Pak Prabowo sekian bulan dan bertemu Ganjar terus, ini akan menjadi sesuatu yang tidak adil. Tidak pas itu. Jadi justru Pak Jokowi ingin memberikan keseimbangan gitu. Pak Jokowi ingin memberikan keseimbangan. Oke. Tapi PDI Perjuangan tidak merasa khawatir ya kalau endorsement-nya Pak Jokowi. Sebagai presiden beliau harus begitu. Oke. Sebagai presiden dia harus pada posisi itu. Untuk tidak memberikan, ini menterinya loh ya. Pak Prabowo adalah menterinya loh ya. Saya kira itu satu yang sama diberikan pada Erick Thohir, yang sama diberikan pada Erlangga, yang sama diberikan pada Sandiaga. Saya kira itu dalam posisi dia sebagai presiden, Nana. Saya kira itu. Bang Habib, apakah ini perlakuan yang biasa saja? Perlakuannya sama dengan yang diberikan kepada Pak Erlangga, Pak Erick Thohir, kemudian Pak Luhut. Jadi perlakuan Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Anda, Pak Prabowo yang juga Menteri Pertahanan ini sebenarnya sama saja. Presiden hanya menunjukkan keseimbangannya saja. Tidak ada sesuatu yang istimewa, Bang Habib. Bang Habib? Ya, saya tidak dalam kapasitas menilai sama atau tidak ya perlakuan Pak Jokowi kepada para menterinya. Yang saya perlu sampaikan tadi bahwa memang Pak Jokowi terlihat ya nyaman sekali, terlihat begitu antusias ya dalam momen-momen pertemuan dengan Pak Prabowo. Dan ini kan make sense ya karena kinerja beliau itu saling backup ya, saling support ya, sehingga menghasilkan pemerintahan yang sangat dipercaya rakyat hingga saat ini. Oke, tapi menurut Gerindra ini istimewa begitu? Kenapa? Menurut Gerindra ini istimewa. Ya, kalau bakmi itu pakai telur mungkin itu saya kira. Istimewa, mie istimewa gitu. Ini soalnya nasi goreng istimewa. Besti itu sohib loh. Dalam hal berarti berteman secara istimewa Besti itu. Ya apapun ya. Ya makanya saya perlu sampaikan. Ini klaimnya Gerindra aja apa gimana nih Bang Habib? Gesturnya itu nyaman sekali ya. Nyaman sekali dan itu bukan hanya gestur sebetulnya kan disampaikan secara lugas oleh Pak Jokowi bagaimana support Partai Gerindra, bagaimana support Pak Prabowo dalam pemerintahannya. Gitu. Oke, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, Anda melihat bahwa ini memang soal pertemuan berkali-kali Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sedang dieksploitasi oleh Gerindra, oleh tim pemenangannya Pak Prabowo sehingga bisa dalam tanda kutip mendapatkan efek elektoral dari Pak Jokowi atau memang sebetulnya ini hal-hal yang biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa seperti yang disampaikan oleh Mas Bimo tadi?
kalau ukuran istimewa itu pakai telur, maka yang dilakukan teman-teman Gerindra itu telurnya double. Oke. Jadi Gimana itu upaya untuk maksudnya? glorifikasi itu dilakukan secara masif, sistematis, dan juga terstruktur. Artinya apa? Kalau kita cermati Mbak Nana, dari proses peningkatan elektabilitas Pak Prabowo praktis 1 bulan 2 bulan terakhir ini, sebenarnya Pak Prabowo sendiri mengonsolidasikan basis pemilih loyalnya yang sebagian berada di kubu Anies Baswedan, tetapi di saat yang sama dia mencoba untuk ngambil ceruk dari basis pemilih Jokowi di 2014, 2019. Dan oleh karena itu, teman-teman dari PDIP memang menjadi layak dan juga perlu untuk bersikap waspada, untuk alert dengan situasi ini. Kalau misal hal ini kemudian dibiarkan, sementara kemudian dua gerbong tidak mudah untuk dilakukan negosiasi menjadi satu kekuatan, maka ini akan menjadi kanibalisme elektoral. Nah, kalau misal kemudian kanibalisme elektoral ini tidak diantisipasi dengan baik, dengan klaim-klaim lebih didukung oleh Pak Jokowi, lebih dekat Pak Jokowi, dan lain sebagainya, meskipun kapasitasnya tadi disebutkan oleh Mas Aryo Bimo, ini hanya presiden dan menteri, tetapi kalau misal kemudian ini terus diolah secara sistematis, hal itu bisa menjadi sebuah materi propaganda yang cukup sistematis untuk menggiring basis pemilih loyal di bawah sana. Jadi ini bisa menjadi materi propaganda untuk Gerindra, untuk menggaet suara pemilihnya Pak Jokowi yang ini tentu saja harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan. Kalau tidak diwaspadai ataupun tidak diantisipasi, salah-salah nanti pemilihnya Pak Jokowi bisa berpindah ke Pak Prabowo. Begitu tadi kesimpulannya Mas Umam ya? Iya, betul. Oke, kita lihat nanti ke depannya apakah akan ada momen-momen yang lebih banyak antara Presiden Jokowi dengan Ganjar Pranowo ataupun Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto kalau memang betul Presiden ingin menjaga keseimbangan ataupun bersikap netral. Harusnya dua-duanya diberikan porsi yang sama. Kita tunggu nanti bagaimana manuver politik seorang Presiden Joko Widodo. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada politisi PDI Perjuangan Mas Aryo Bimo, Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman, dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Mas Khairul Umam. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih Nana. Terima kasih Beb. Terima kasih Pak. Ya Om Aryo Bimo.